Motorola G45 ini HP Motorola pertama yang rilis lagi di Indonesia di harga 2 jutaan yang menurut gue value-nya ini bagus banget, terutama dari software-nya yang absolutely amazing di harga 2 juta. So mari kita langsung review si Motorola G45, pemakaian gue selama pakai HP ini, experience-nya bagaimana, langsung aja kita masuk ke videonya. Halo guys, nama gue Tom dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si Motorola G45. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau bilang dulu untuk video day in the life kayaknya nggak bakal ada karena gue agak sibuk. Dan untuk video gamingnya menurut gue sih mending di video review ini aja karena nggak spesial-spesial banget dan performance-nya menurut gue rata mau selama apapun. Nanti kita bakal bahas di game performance. Kalau bisa mau skip, tadi gue udah taruh timecode-nya ada di kiri ya. Oke, mari kita langsung yang pertama review seperti biasa. Harga dan speknya berapa? Harga sendiri pas rilis ini di 2,6 juta, tapi sempat ada Ramadan sale jadi dapat di 2,3 juta. Kalian bisa cari kira-kira range-nya di pertengahan harga segitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper-nya, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Gue beli warna biru yang menurut gue ini cantik sekali. Speknya sendiri kita cepet aja, gue bakal taruh situ. Dia pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang pretty much itu kayak Snapdragon 695, layar 6,5 inci, dia itu 720p tapi udah 120Hz, IPS LCD, baterainya 5000 mAh, fast charging 18W, ada headphone jack, 2 speaker Dolby Atmos. Seperti itu, lumayan komplit. Dan untuk desain dan displaynya seperti apa nih? Desain sendiri, ini menurut gue salah satu kelebihan dari HP ini. Desainnya sangat mencolok, sangat fun, dan menurut gue sih keren ya dibanding HP-HP dari 2 jutaan yang desainnya gitu-gitu aja. Ini desainnya kayak hidup gitu, kayak ada soul-nya. Gue yang beli warna biru, ini desain belakangnya menurut gue cukup oke, bisa kita lihat. Jadi untuk desain belakang dia ini pakai vegan leather. Ngingetin gue sama Xiaomi 13T, tapi kalau misalkan udah pernah megang Xiaomi 13T, di Motorola G45 dia lebih grippy si vegan leathernya, lebih sticky lah, jadi lebih enak buat ngegrip di tangan. Tapi kalau misalkan kalian worry, kalian bisa pakai casing yang udah dikasih di dalam boxnya juga. Desain belakang gue sih cukup suka, nggak ada masalah. Dan untuk desain depan dia pretty much kayak HP zaman sekarang, dia pakai dot display. Walaupun memang bisa kita lihat bezel bawahnya cukup besar, tapi sih untuk harganya gue nggak ada komplain. Yang sedikit ada komplain memang dari si layarnya sendiri. Layarnya pakai IPS LCD 120Hz, dan walaupun nanti kita bakal bahas ya, brightness-nya bisa terang banget, tapi kualitasnya menurut gue sih biasa aja. Terutama dari view angle menurut gue ini sih agak buruk ya di harga 2 jutaan, tapi oke lah. Tapi at least untuk kualitas layarnya masih acceptable lah. Warna masih vibrant banget, jernih, dan masih enak dilihat. Cuma bisa gue bilang, kalian harus bener-bener dead on ngelihat di depan mata, karena kalau miring dikit dia langsung ngegelap dan agak sedikit bikin pusing. Terus bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Ini gue kondisinya lagi gelap karena Bandung akhir-akhir ini hujan terus ya, tapi di kondisi mendung kayak gini bisa kita lihat ini brightness-nya cuma 40% aja udah terang banget. Jadi dia walaupun HP murah LCD, tapi brightness-nya sih menurut gue cukup terang, dan kalau misalnya di bawah sinar matahari sih walaupun gelap masih usable lah. Bagaimana untuk haptiknya? Haptik sendiri dia haptik motornya menurut gue cukup strong, powerful banget, tapi memang haptik motor murahan. Apa murahan? Jadi dia suaranya lebih ke buzz-buzz daripada pek-pek-pek ya, kalian tahu lah ya, lebih ke buzz-buzz. Tapi at least dia cukup strong dan gak bleber-bleber, masih tercontain yang menurut gue cukup oke. Untuk touch sendiri nggak ada masalah ya, nggak ada masalah touch delay gitu. Sangat responsif ya berkat smooth stock Android-nya juga menurut gue. Bagaimana untuk kualitas si biometrik? Jadi biometrik sendiri dia itu ada di power button di samping kanan ya, di power buttonnya, dan kecepatannya cukup bagus. Cepat, akurat, gue sih nggak ada masalah. Itu gue di settinginnya tuh, settingan kalau bisa gue pencet, baru itu nggak unlock. Nice. Terus untuk audio quality, nah ini audio quality menurut gue yang surprisingly salah satu kelebihan dari HP ini. Pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Karena yes, ada headphone jack, posisinya ada di bawah kiri ya. Posisinya ada di bawah kiri yang cukup oke, posisinya gue suka. Ini seperti biasa gue tes pakai IM Tangzu Zuan NV yang butuh kira-kira sekitar 2 kali lipat power IM biasanya. Colokin ke sini, amplifier gak ada masalah. Dia bisa di sekitar 65% udah cukup keras, udah sangat bagus. Dan kualitasnya bagaimana? Ini gue pakai Dolby Atmos Smart Audio yang menurut gue ngebantu audionya. Ini kualitasnya sih untuk harga 2 jutaan, mind blown banget. The best headphone jack quality menurut gue. Kenapa? Karena dia suaranya tuh rich banget. Dia ini balance suaranya, jadi nggak nge-push kayak warm atau bright. Balance ngikutin earphone kalian, dan dia punya suara yang rich banget. Detailnya bagus banget untuk kelas HP.
Soundset-nya juga bagus, dan separasinya oke banget. Sibilance gak ada masalah, gak shouty sama sekali. Overall bagus. Clarity juga oke, masih gak tebel banget kayak di desktop, tapi udah enak banget didengar. Gak tipis kayak HP-HP biasanya di harga 2 jutaan. Jadi impresif lah. Dan bagaimana untuk speaker? Speaker dia dual speaker, dan untuk rekomendasi gue mending kalian diemin aja di Dolby Smart Audio, karena itu paling bagus menurut gue. Speaker sendiri untuk kelas 2 jutaan cukup oke. Dia suara lebih ke arah balance sedikit cempreng tapi masih oke. Suara kerasa cukup jernih, soundstage cukup oke, dan bisa cukup keras banget juga. Ya bisa dibilang untuk harga 2 juta udah pas lah di harganya. Untuk lebih detailnya ya ini speaker testnya. Kalian bisa langsung cek sendiri bagaimana kualitasnya. Check it out. Nah terus check it out. Nah terus bagaimana untuk si kamera quality? Kamera quality kita bahas dulu speknya. Jadi untuk kamera depan dia ada di 16 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps, nggak ada stabilisasi. Sedangkan kamera belakang dia ada dual kamera, tapi sebenarnya lebih ke main kamera aja, cuma satu, karena kamera kedua itu hanya makro 2 megapiksel dan main kameranya ini yang cukup bagus di 50 megapiksel dan ada electronic image stabilizer untuk video recording di maximum resolution 1080p 30 fps. Terus bagaimana kira-kira video quality-nya? Yap, sebelum kita bahas hal tersebut, kita bahas foto quality-nya dulu. Foto quality di 50 megapiksel menurut gue surprisingly sangat bagus. Foto dia high contrast yang ngingetin gue sama Google Pixel, dan walaupun di beberapa foto bisa kita lihat dynamic range-nya bukan yang terbaik, tapi masih acceptable. Yang bikin bagus dari HP ini sih fotonya menurut gue dari detail dan dari kontrasnya yang oke. Warnanya juga udah cukup bagus. Dan bagaimana untuk kualitas selfie-nya? Selfie-nya ini oke juga. Kalau ada belakang sinar matahari, itu bisa nangkap subjek tapi masih agak blown out dynamic range-nya, tapi udah cukup oke. Detailnya bagus dan dia nggak ada smoothing yang ekstrim kayak di HP-HP Cina kayak Xiaomi dan teman-teman ya. Walaupun technically Motorola kan ini HP Cina karena udah dipunyain sama Lenovo ya, tapi ini nggak ada smoothing nggak jelas deh. Masih ada core-nya HP luar negeri, HP Western ya, so that's pretty good. Nah, bagaimana untuk night mode? Night mode juga bisa kita lihat cukup bagus, walaupun di beberapa foto menurut gue agak terlalu terang, tapi foto oke lah, masih acceptable, jernih, minimum distorsi, minimum noise. Dan bagaimana untuk video recording? Video recording ini bisa nge-record maksimal hanya di 1080p 30 fps. Bisa kita lihat itu gue nge-video di jalan ya. Supaya lumayan bagus, kondisi agak mendung, jadi mungkin ada sedikit noise, tapi kualitasnya menurut gue untuk 1080p 30 fps ini salah satu yang terbaik yang gue lihat loh. Jadi ya, kualitasnya bagus, dan kalau misalnya kalian ingin lebih lihat detailnya, terutama dari mikrofonnya, kalian bisa langsung aja cek ini tes videonya yang gue jalan di biasa di Batu Nunggal. Perhatiin deh mikrofonnya. Ini bagus banget menurut gue untuk harganya. Check it out. Video gue pakai resolusi 1080p 60 fps, bisa kita lihat kayak gini. Ini agak mendung ya, jadi jam 4 tapi udah mendung banget. Dan ya, ini lumayan bagus lah kualitasnya, stabilisasinya juga oke, dan yang gue surprise mikrofonnya actually fucking amazing. Jadi ya, seperti ini biasa gue di Batu Nunggal. Lagi hari libur, jadi tutup semua. Anyway, kita langsung aja ke gaming performance ya. Gimana? Bagus nggak tuh mic-nya? Dan bagaimana untuk gaming performance-nya di HP ini? Bukan yang terbaik ya, biasa aja menurut gue. Memang ini kelemahan dari HP ini dari gaming performance. HP main game apapun gak cepet panas, hanya hangat dikit, tapi performance sendiri memang agak lemah. Walaupun dia punya 8GB RAM, tetapi karena dia pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang kayak 695, performance-nya bukan yang terbaik. Gue coba main Wuthering Wave, itu di settingan ultra performance. Kalau misal exploring, pretty much impossible. FPS-nya low banget, hanya di sekitar 10-an, 15 gituan. Tapi kalau misalnya bisa kita lihat di B-roll, kita main di domain, itu oke lah. Masih playable, masih enak 20-an, dan kalau dia RAM besar, nggak ada starter juga. Jadi kalau misalnya mau maksain sih bisa, tapi ya sabar aja gitu. Mending main game yang nggak berat-berat banget deh. Seperti apa? Ya seperti Bandori. Bandori di HP ini, menurut gue, HP 2 jutaan resmi terbaik untuk main game rhythm. Gua cap langsung nih. 2 jutaan terbaik buat game rhythm. Gue main Bandori di settingan low, ini HP responsif banget ya. Yang pastinya berkat stok Android, jadi responsif banget. Ini kayak main di Apple device loh. Enak banget buat main game rhythm. Gak ada touch delay, dan performance juga gak ada starter karena RAM-nya cukup besar, dan storage-nya lumayan cepat di UFS 2.2. Terus bagaimana untuk UI experience? Nah ini menurut gue primadona dari Motorola zaman dulu ya. Dari zaman dulu banget,
stok Android itu primadona Motorola. Dan yang pastinya menurut gue, selling point terbesar dibanding HP Cina-Cina lainnya yang pakai OS terlalu berat untuk harganya di 2 jutaan. Ini pakai stok Android tapi dimodif dikit sama Motorola, jadi ada beberapa fitur seperti twist to camera, atau misal ada chop untuk flash, tapi karena ini suka nggak mau, nah kayak gini. Yang selalu bekerja sih twist to camera ya, seperti fitur itu. Tapi selain itu sih ini mostly stok Android bisa kelihatan banget ya. Sangat stok Android, dan performance-nya untuk stok Android day to day bagaimana, menurut gue bagus banget. Launching aplikasi bukan yang paling cepet, tapi acceptable. Navigasinya smooth banget, terutama navigasi OS ini smooth banget loh, enak banget dibanding sama HP Cina OS yang ber-OS skin. Ini paling smooth dan nomor 1 menurut gue. Enak lah ini OS-nya. Memang gak komplit, kadang ada beberapa bug, kadang gue buka aplikasi suka tiba-tiba false close sendiri, atau misal suka stuck di aplikasi, tapi itu jarang dan hanya happen atau hanya kejadian di awal-awal pas gue setup aja sih. Overall, menurut gue UI-nya bagus banget, dan software sendiri sekarang dia ada di Android 14, tapi Motorola udah ngejaminin pasti bakal dapat Android 15, tapi untuk software update sendiri, gue nggak tahu selama apa. Mungkin kalian ada lebih tahu, bisa komen di bawah ya. Thank you so much. Nah, last but not least, untuk battery life-nya. Battery life-nya ini lumayan badak di 5000 mAh baterai, dan dia bisa fast charging di 18 watt. Kira-kira bagaimana untuk ketahanan baterainya? Yang pastinya, impresif banget. Dia layarnya nggak gede banget ya, 6,5 nggak 6,7 inci, dan resolusi hanya HD+. Terus ini gue lumayan agresif. Gue nyalain 120Hz tuh terusan, jadi dia nggak bakal turun ke 60Hz. Ini baterainya cukup bagus loh. Ini gue masih pemakaian sisa 35%, dan ini udah 1,5 hari, jadi ini pretty much bisa 2 hari kalau kalian mau push. SOT sendiri gue dapet ini sampai di, lihat nih, come on loading, 6 jam 42 menit, masih sisa segini loh, 35%. Kalau mau dihabisin ini bisa 8-9 jam mungkin ya. Pemakaian seperti ini bisa kita lihat. So that's pretty good. Baterai sini nggak ada masalah, badak, komplit, nggak cepet habis, efisien, layar juga kan nggak Full HD, jadi lebih irit lagi. Nice. So, sebelum kita masuk konklusinya, kira-kira selama gue pakai HP ini ada kelemahan apa sih? Sebenarnya kelemahan yang gue paling rasa ini dari gaming performance aja. Itu sih, harga 2 juta gue nggak bisa minta banyak lagi ya dari game performance. Dan satu lagi tadi gue lupa bilang, dari layarnya. Layarnya nggak apa-apa sebenarnya 720p, karena gue sih nggak terlalu worry. Tapi kalau dia bisa AMOLED mungkin mantep ya, karena banyak kok HP yang 2 jutaan sekarang pakai AMOLED. Mantap sih, atau nggak IPS LCD yang bagus dikit gitu kualitasnya. Itu sih mungkin lebih bagus. So ya, itu aja sih kelemahannya. Selain itu menurut gue, kalau misal gue hanya punya duit 2 jutaan dan gue nyari HP 2 jutaan, gue pasti bakal ambil ini. Karena gue kan bukan gamer HP yang ekstrim juga ya, gue pasti bakal ambil ini. Terutama dari UI-nya bener-bener bikin gue suka. Karena kalian tahu gue bener-bener suka banget sama UI, jadi UI is everything menurut gue. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian mau wallpaper, gue juga udah taruh wallpaper di deskripsi. Cuma segitu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa dan subscribe. Dan kita ketemu Sabtu ini untuk video seperti biasa, balik lagi ke HP yang udah turun harga. Bye.